Dia cuma seorang office boy. Setiap hari dihina, diremehkan, bahkan dianggap tidak ada. Tapi hari itu, satu keberaniannya mengubah segalanya. Saat semua orang pintar di ruangan itu terdiam, justru dia yang menyelamatkan perusahaan. Dan yang lebih mengejutkan, identitas aslinya membuat semua orang menunduk malu. Jadi sebelum kita mulai cerita yang penuh haru ini, jangan lupa klik tombol subscribe, like, dan share ke teman-teman kalian. Karena satu klik dari kalian sangat berarti untuk channel ini terus menghadirkan kisah inspiratif seperti ini. Dan tulis di kolom komentar, menurut kalian, apakah penampilan bisa menentukan nilai seseorang? Pagi itu, gedung kantor megah yang menjulang tinggi di tengah kota sudah dipenuhi kesibukan sejak matahari baru saja menyentuh ufuk. Lobi berlapis marmer mengilap, memantulkan langkah-langkah cepat para karyawan yang berpakaian rapi, jas mahal, sepatu mengkilap, dan wajah-wajah serius yang seolah tak punya waktu untuk sekedar menyapa. Di tengah hiruk-pikuk itu, ada satu sosok yang nyaris tak terlihat. Seorang pria muda dengan seragam sederhana, memegang pel dan ember berisi air sabun. Namanya Arga. Ia bergerak pelan, hati-hati, memastikan lantai tetap bersih tanpa mengganggu lalu lalang orang-orang penting di sekitarnya. Sesekali ia menepi, memberi jalan bagi mereka yang berjalan tergesa-gesa. "Permisi, Pak," ucapnya lirih sambil sedikit membungkuk. Namun tak ada yang benar-benar menatapnya. Bahkan, sebagian orang melewatinya seolah ia hanyalah bagian dari furnitur ruangan. Di dalam hatinya, Arga sudah terbiasa dengan itu. Ia tidak lagi berharap dilihat, apalagi dihargai. Tapi bukan berarti ia tidak merasa. Setiap tatapan dingin, setiap langkah yang sengaja dihindarkan darinya, semua itu ia rasakan, meski ia memilih untuk diam. Ia hanya menarik napas pelan, lalu kembali menggerakkan pelnya. Seolah lantai itu adalah satu-satunya dunia yang harus ia urus hari itu. "Kerja yang rapi ya, jangan sampai ada bekas," gumamnya pada diri sendiri, seperti sedang menguatkan hatinya. Suara itu nyaris tak terdengar di tengah liuhnya pagi. Tapi bagi Arga, itu cukup. Ia tahu, mungkin tak ada yang melihat usahanya, tapi ia percaya selalu ada yang memperhatikan dari tempat yang lebih tinggi. Langkah kaki yang cepat tiba-tiba berhenti tepat di depannya. Seorang pria berkemeja mahal menatap lantai yang masih sedikit basah, lalu mengernyitkan dahi. Bisa kerja yang benar nggak sih?" katanya dengan nada kesal. "Lihat ini, masih licin begini. Kalau saya jatuh gimana?" Arga langsung menunduk, refleks. "Maaf Pak, saya akan keringkan sekarang," jawabnya cepat, sambil meraih kain pel dengan lebih cekatan. Tangannya bergerak lebih cepat, hampir gemetar, seolah takut membuat kesalahan lagi. Pria itu menghela nafas panjang dengan kesal. "Dasar, kerjaan begini aja nggak becus," gumamnya sambil melangkah pergi, meninggalkan Arga yang masih jongkok membersihkan sisa air. Beberapa karyawan lain yang melihat kejadian itu hanya melirik sekilas. Ada yang tersenyum tipis, ada juga yang berbisik pelan. "Ya elah, Obe doang sok sibuk banget." Terdengar suara lirih dari sudut ruangan. Arga mendengar itu, jelas, tapi ia memilih untuk tidak menoleh. Dalam hatinya, ada sesuatu yang terasa sesak. Bukan karena lelah, tapi karena kata-kata itu. Namun, ia menahannya. Ia menelan semua perasaan itu dalam diam. "Tidak apa-apa, ini memang tugas saya," bisiknya dalam hati, mencoba menenangkan diri. Ia kembali berdiri, mengangkat embernya perlahan. Wajahnya tetap tenang, meski di balik itu ada luka kecil yang terus bertambah setiap harinya. Sudah hampir 3 tahun, Arga bekerja di tempat itu sebagai office boy. 3 tahun yang diisi dengan rutinitas yang sama, membersihkan lantai, mengantar dokumen, menyajikan kopi, dan menerima perintah tanpa banyak bicara. Selama itu pula, ia belajar satu hal penting, bahwa tidak semua orang melihat manusia sebagai manusia. Di pantry kecil yang menjadi tempatnya beristirahat,
Arga duduk sendirian sambil meminum air putih dari gelas plastik. Ia menatap kosong ke arah jendela kecil yang memperlihatkan potongan langit kota. Capek ya, Gah? Ucapnya pelan pada dirinya sendiri, lalu tersenyum tipis. Seorang rekan sesama OB menghampirinya. Sabar ya, Gah. Namanya juga kerjaan kita. Katanya mencoba menghibur. Arga mengangguk. Iya, yang penting halal. Jawabnya singkat. Namun, di balik kalimat sederhana itu, tersimpan banyak hal yang tak pernah ia ceritakan. Tentang masa lalunya, tentang mimpinya, dan tentang alasan mengapa ia memilih jalan hidup seperti ini. Ia menyimpan semuanya rapat-rapat, seperti rahasia yang tak boleh diketahui siapapun. Bagi orang lain, ia mungkin hanya seorang OB. Tapi bagi dirinya sendiri, ia tahu siapa dia sebenarnya. Dan entah kenapa, keyakinan itu cukup untuk membuatnya tetap bertahan. Di lantai atas, di ruang kerja yang lebih mewah, seorang wanita bernama Rina sedang berdiri bersama dua rekannya. Ia mengenakan blazer hitam rapi, rambutnya tersisir sempurna, dan wajahnya penuh percaya diri. Dari balik kaca, ia melihat Arga yang sedang mendorong troli pembersih. Lihat tuh, katanya sambil menunjuk ke arah bawah. Orang kayak gitu paling mentok hidupnya ya di situ-situ aja. Salah satu temannya tertawa kecil. Iya sih, kayak nggak punya ambisi gitu. Rina tersenyum miring. Ambisi? Mereka tuh mungkin nggak tahu apa itu ambisi. Di saat yang sama, Arga masuk ke ruangan itu untuk mengantarkan minuman. Ia mendengar sebagian percakapan mereka. Permisi Bu, ini kopinya. Ucapnya sopan sambil meletakkan cangkir di meja. Rina hanya melirik sekilas tanpa benar-benar melihatnya. Taruh saja di situ, katanya dingin. Arga mengangguk. Baik, Bu. Saat ia berbalik untuk pergi, samar-samar ia mendengar Rina berbisik lagi. Kadang aku heran, orang kayak gitu bisa kerja di sini. Langkah Arga sempat terhenti sejenak, hanya sesaat. Lalu ia kembali berjalan keluar, seolah tidak terjadi apa-apa. Tapi di dalam hatinya, kata-kata itu menancap dalam. Hari itu, tanpa ada yang menyangka, suasana kantor berubah drastis. Dari yang awalnya teratur dan tenang, menjadi penuh ketegangan. Pintu ruang rapat utama terbuka dengan keras, dan suara langkah cepat terdengar memenuhi lorong. Semua ke ruang meeting sekarang! Teriak seseorang dengan nada panik. Arga yang sedang menyapu di dekat sana menoleh. Ia melihat para karyawan bergegas masuk ke ruangan dengan wajah tegang. Bahkan Rina yang biasanya tenang terlihat terburu-buru sambil membawa laptopnya. Tak lama kemudian, suara keras terdengar dari ruang rapat. "Ini tidak bisa dibiarkan," bentak seorang pria dengan suara berat, CEO perusahaan itu. Arga yang berada di luar hanya bisa diam, tapi telinganya menangkap setiap nada kemarahan itu. "Proyek ini bernilai miliaran, dan kalian semua, tidak ada satupun yang punya solusi," lanjut suara itu, penuh tekanan. Suasana di dalam ruangan terasa mencekam, bahkan dari luar. Arga berdiri diam, sapunya terhenti di tangan. Entah kenapa, hatinya berdebar, seolah ada sesuatu yang akan terjadi. Sesuatu yang mungkin akan mengubah segalanya. Ia menatap pintu ruang rapat itu cukup lama. Lalu menarik napas dalam-dalam. Dan untuk pertama kalinya, ada keberanian yang mulai tumbuh di dalam dirinya. Di dalam ruang rapat, suasana terasa begitu berat. Udara seolah menekan dada setiap orang yang ada di sana. CEO berdiri di ujung meja panjang, kedua tangannya bertumpu kuat. Tatapannya tajam menyapu satu persatu wajah karyawan yang tertunduk. "Ini bukan proyek kecil," suaranya menggema, penuh amarah yang sulit ditahan. "Kita bicara tentang kerjasama internasional, nilai miliaran rupiah. Dan kalian bahkan tidak punya rencana cadangan." Tak ada yang berani menjawab. Hanya suara nafas yang tertahan dan jantung yang berdegup lebih cepat dari biasanya. Rina mencoba angkat bicara dengan hati-hati. "Kami masih menganalisis ulang, Pak. Mungkin ada beberapa pendekatan yang bisa..."
Sudah terlambat, potong CEO dengan tegas. Klien menunggu sekarang, bukan nanti. Di luar ruangan, Arga masih berdiri. Ia tak sengaja mendengar semua itu. Tangannya menggenggam gagang sapu lebih erat. Dalam pikirannya, sesuatu mulai terhubung. Potongan-potongan masalah yang entah kenapa terasa familiar baginya. Arga menoleh ke arah layar kaca transparan ruang rapat. Dari celah kecil, ia bisa melihat grafik dan angka yang terpampang di layar presentasi. Sekilas saja, tapi cukup membuat matanya menyipit. Angka distribusi dan pola pasar. Gumamnya pelan. Dadanya berdebar. Ia melangkah mendekat, ragu. Seolah ada dua suara dalam dirinya yang saling bertentangan. Jangan, kamu cuma OB. Tapi kamu tahu ini salah. Ia menelan ludah. Ingatan lama mulai muncul. Ruang kelas, dosen berbicara dalam bahasa asing, diskusi panjang tentang strategi bisnis. Semua itu belum benar-benar hilang dari dirinya. Di dalam ruangan, suara CEO kembali terdengar. Kalau tidak ada solusi, kita siap kehilangan semuanya. Kalimat itu seperti menyentak sesuatu dalam diri Arga. Ia menarik napas panjang, dan untuk pertama kalinya, ia mengambil langkah yang selama ini selalu ia hindari. Pintu ruang rapat terbuka perlahan. Semua kepala langsung menoleh. Arga berdiri di ambang pintu, dengan seragam sederhana dan wajah yang terlihat ragu. Tapi, matanya menyimpan sesuatu yang berbeda. Maaf Pak, suaranya pelan, hampir tenggelam oleh suasana tegang. Boleh saya mencoba membantu? Henning. Rina menutup mulutnya, menahan tawa. Kamu serius? Katanya dengan nada meremehkan. Ini bukan urusan bersih-bersih ya. Beberapa karyawan lain ikut tersenyum sinis. Dia pikir ini apa? Lomba coba-coba. OB mau kasih solusi. Waduh. Arga berdiri diam. Wajahnya memanas, tapi ia tidak mundur. Ia menatap ke arah CEO, mencoba tetap tenang meski jantungnya berdegup kencang. CM menyipitkan mata, menatap Arga dari ujung kepala sampai kaki. Ada jeda beberapa detik yang terasa sangat panjang. Kamu tahu ini masalah apa? Tanya CEO dingin. Arga mengangguk pelan. Sedikit, Pak. Rina langsung menyela. Pak, ini buang waktu. Kita lagi dalam situasi serius. Diam dulu. Ujar CEO tanpa menoleh. Ia kembali menatap Arga. Kenapa kamu pikir kamu bisa membantu? Arga menarik napas dalam-dalam. Tangannya sedikit gemetar, tapi suaranya berusaha tetap stabil. Saya pernah mempelajari hal seperti ini, Pak. Jawabnya jujur. Ruangan kembali hening. Kali ini bukan karena tawa, tapi karena rasa penasaran yang mulai muncul. Seo perlahan berdiri tegak, lalu melangkah mendekat. Tatapannya masih tajam, tapi kini ada sedikit rasa ingin tahu di dalamnya. Baik, katanya akhirnya. Saya beri kamu satu kesempatan. Semua orang terkejut. Pak, serius? Bisik Rina tak percaya. CEO mengangkat tangan, memberi isyarat untuk diam. Ia menunjuk ke arah layar presentasi. Kalau kamu salah, kamu tahu konsekuensinya? Arga menelan ludah, lalu mengangguk. Saya mengerti, Pak. Dengan langkah pelan tapi pasti, Arga berjalan menuju depan ruangan. Setiap pasang mata kini tertuju padanya. Bukan lagi sekadar melihat OB, tapi seseorang yang berani melangkah ke tempat yang bukan dunianya. Tangannya meraih pointer. Sejenak ia terdiam, menatap layar di depannya. Lalu ia berkata, "Tuan, masalahnya bukan di angka ini, Pak." Dan kalimat itu menjadi awal dari sesuatu yang tidak akan pernah mereka lupakan. Ruangan itu terasa semakin sunyi ketika Arga berdiri di depan layar besar. Tangannya masih memegang pointer, tapi kini tidak lagi gemetar seperti sebelumnya. Ia menatap grafik yang terpampang, lalu menarik napas panjang seolah mengumpulkan seluruh keberanian yang selama ini ia simpan dalam diam. Masalahnya bukan di angka ini, Pak. Ulangnya pelan, namun kali ini lebih tegas.
Beberapa karyawan saling pandang. Rina menyilangkan tangan di dada, masih dengan ekspresi meremehkan. Lalu di mana? Tanyanya sinis. Arga tidak langsung menjawab. Ia menggeser slide presentasi, lalu menunjuk ke bagian lain. Di sini, pola distribusinya tidak sinkron dengan perilaku pasar, jelasnya. CEO sedikit mengernyit. Maksud lu? Arga menatapnya, lalu berkata, perusahaan mencoba menjual dengan cara lama ke pasar yang sudah berubah. Kalimat itu sederhana, tapi cukup membuat beberapa orang mulai memperhatikan lebih serius. Arga melangkah sedikit lebih dekat ke layar. Suaranya kini terdengar lebih yakin, seolah ia kembali menjadi dirinya yang dulu. Kalau kita terus pakai strategi ini, katanya sambil menunjuk grafik, kerugian akan terus berulang. Bukan karena produk kita buruk, tapi karena kita salah membaca arah pasar. Seorang manajer tiba-tiba menyela. Kamu dapat analisis itu dari mana? Arga menoleh sebentar, lalu menjawab tenang. Dari data yang sama, hanya dilihat dengan sudut pandang berbeda. Beberapa orang mulai berbisik. Dia ngerti juga ya. Ini serius? Arga melanjutkan. Kini lebih lancar. Ia menjelaskan satu persatu, seolah semua itu sudah lama tersimpan di kepalanya. Setiap kata yang keluar bukan lagi ragu, tapi penuh keyakinan. Rina yang tadinya tersenyum sinis, kini perlahan kehilangan ekspresi itu. Matanya mulai fokus, mencoba memahami. Jika kita ubah pendekatan distribusi menjadi lebih adaptif, lanjut Arga, dan fokus ke segmen yang sebenarnya berkembang, maka kita bisa menekan kerugian hingga 40% dalam 3 bulan. Ruangan itu kembali hening. Bukan karena meremehkan, tapi karena mulai terpukau. CEO melangkah lebih dekat. 40%? Tanyanya memastikan. Arga mengangguk. Dengan catatan kita bergerak cepat, Pak. Ia kemudian mengganti slide lagi, menunjukkan simulasi strategi yang belum pernah dibahas sebelumnya. Ini bukan teori baru, hanya saja selama ini diabaikan. Katanya, ini masuk akal. Yang lain mengangguk tanpa sadar. Untuk pertama kalinya, bukan jabatan yang mereka lihat, Tapi kemampuan. dan tiba-tiba sesuatu yang lebih mengejutkan terjadi. Arga berhenti sejenak, lalu berkata, strategi ini sebenarnya sudah banyak digunakan di Eropa, terutama di Prancis. Lalu, tanpa diduga, ia melanjutkan penjelasannya dalam bahasa Prancis. Si nous changeons notre approche du marché, Capnia, Lansar, Temparagueux. Ruangan itu langsung terbeku. Beberapa orang saling menatap, tak percaya dengan apa yang mereka dengar. CEO terdiam. Matanya membesar. Kamu bisa bahasa Prancis? Tanyanya perlahan. Arga berhenti, lalu tersenyum tipis. Sedikit, Pak. Rina yang berdiri di sudut ruangan kini benar-benar tak bisa berkata apa-apa. Wajahnya pucat. Pria yang tadi mereka anggap tidak tahu apa-apa, kini berdiri di depan mereka. Dengan kemampuan yang bahkan tak dimiliki sebagian besar dari mereka. Arga kembali mengalihkan pandangannya ke layar. Ia menyelesaikan penjelasannya dengan tenang, seolah semua reaksi itu tidak terlalu penting baginya. Jadi, kalau kita segera mengubah strategi ini, saya yakin kita masih bisa menyelamatkan proyek ini, Pak. Tutupnya. Setelah itu, ia menurunkan pointer perlahan. Tangannya kembali diam di samping tubuhnya. Ruangan itu benar-benar sunyi. Tak ada tawa. Tak ada bisikan meremehkan. Yang ada hanya tatapan-tatapan penuh keterkejutan dan rasa malu yang perlahan muncul di wajah mereka satu persatu. CEO menatap Arga lama, Seolah mencoba memahami siapa sebenarnya pria yang berdiri di hadapannya. dan di momen itu, semua orang mulai sadar bahwa mereka telah salah menilai sejak awal. Keheningan itu terasa begitu panjang, seolah waktu ikut berhenti di dalam ruangan tersebut. Tak ada satupun yang berani berbicara. Bahkan suara napas pun terasa berat. CEO perlahan melangkah mendekati Arga. Sepatu kulitnya terdengar jelas di lantai marmer yang tadi dibersihkan oleh tangan yang sama. Tangan yang kini memegang kendali atas situasi.
Ia berhenti tepat di depan Arga, menatapnya dalam-dalam. "Siapa kamu sebenarnya?" Tanyanya pelan, tapi penuh tekanan. Pertanyaan itu menggantung di udara. Semua orang menunggu jawaban, dengan rasa penasaran yang kini berubah menjadi kekaguman. Arga terdiam sejenak. Matanya menunduk, seolah membuka kembali lembaran masa lalu yang selama ini ia simpan rapat-rapat. "Saya bukan siapa-siapa, Pak," jawab Arga pelan. CEO mengernyit. "Jangan merendah. Orang seperti kamu tidak mungkin bukan siapa-siapa." Arga tersenyum tipis. Senyum yang sederhana, tapi menyimpan banyak cerita. "Saya dulu kuliah di Prancis, Pak." Lanjutnya akhirnya. Ruangan itu kembali terdiam. Rina menatap tak percaya. "Prancis?" bisiknya. Arga mengangguk pelan. "Saya belajar manajemen bisnis di sana. Saya sempat bekerja juga, sebelum akhirnya memutuskan pulang." "Kenapa?" tanya CEO cepat. Nada suaranya kini tak lagi keras, tapi penuh rasa ingin tahu. Arga menarik nafas panjang. "Ibu saya sakit, Pak. Tidak ada yang merawat beliau di rumah." Suasana berubah, bukan lagi tegang, tapi mulai terasa hangat dan menyentuh. "Saya harus memilih," lanjut Arga. "Tetap di sana dengan karir yang menjanjikan, atau pulang dan menjaga ibu saya." Ia menatap lantai sebentar, lalu kembali berbicara. "Saya memilih pulang." Rina menunduk. Perlahan, rasa bersalah mulai menghantam hatinya. "Lalu, kenapa jadi office boy?" tanya salah satu karyawan. Suaranya kini jauh lebih lembut dari sebelumnya. Arga tersenyum tucil. "Karena itu pekerjaan yang bisa saya dapatkan saat itu. Dan saya tidak pernah merasa pekerjaan ini rendah, selama halal." Kalimat itu sederhana, tapi menampar hati semua orang di ruangan itu. CEO terdiam cukup lama. Wajahnya yang tadi penuh amarah, kini berubah. Ada penyesalan yang jelas terlihat di sana. Ia menundukkan kepala sedikit. "Saya minta maaf," ucapnya perlahan. Semua orang berkejut. Seorang CEO meminta maaf kepada seorang office boy. "Kami semua salah menilai kamu," lanjutnya. "Kami melihat dari luar, tanpa pernah benar-benar mengenal." Arga menggeleng pelan. "Tidak apa-apa, Pak. Saya mengerti. Memang seperti itu biasanya." Jawaban itu justru membuat suasana semakin terasa menusuk. Karena itu berarti Arga sudah terlalu sering mengalami hal yang sama. Hari itu bukan hanya sebuah proyek yang terselamatkan, tapi juga hati banyak orang yang akhirnya terbuka. Rina mendekati Arga dengan langkah ragu. "Maafkan saya," ucapnya pelan. Matanya berkaca-kaca. "Saya terlalu cepat menilai." Arga hanya tersenyum. "Tidak apa-apa, Bu." Di luar ruangan, matahari mulai bersinar lebih terang, seolah ikut menjadi saksi perubahan yang terjadi di dalam. Arga kembali mengambil ember dan pelnya. Bukan karena ia tidak mampu menjadi lebih, tapi karena ia tahu nilai seseorang tidak ditentukan oleh posisi, melainkan oleh hati dan sikapnya. Dan sejak hari itu, semua orang di kantor itu belajar satu hal penting. Bahwa orang yang paling sederhana bisa jadi adalah orang yang paling luar biasa. Kadang, hidup mengajarkan kita dengan cara yang tidak kita duga. Bahwa orang yang kita remehkan justru bisa jadi orang yang paling berjasa dalam hidup kita. Bahwa kesederhanaan bukan berarti rendah. Dan diam bukan berarti tidak mampu. Jika kamu pernah berada di posisi seperti Arga, diremehkan, dianggap kecil, atau tidak dihargai, ingat satu hal, waktumu untuk membuktikan akan datang. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa like, subscribe, dan share ke teman-teman kalian, agar semakin banyak yang bisa mengambil pelajaran dari cerita ini. Dan tulis di kolom komentar, apa pelajaran yang paling kamu dapat dari kisah ini? Sampai jumpa di cerita inspiratif berikutnya.